Healthy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program kami Bisik Prokes dari UPTD Puskesmas 1 Melaya. Bisik Prokes, bisik, bincang, asik, prokes. Healthy, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini untuk umat Islam tentu saja sedang menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar, tidak ada halangan suatu hal. Walaupun puasa, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan. Benar nggak? Iya. Ya. Hari ini kami kedatangan tamu dari Puskesmas 1 Melaya, yaitu pemegang program dari remaja, yaitu Ibu Rosalia Nyoman Mariati, AMD Kep, yang biasa kami panggil dengan Kak Rosa. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya hadir ditemani oleh teman kami di Puskesmas yang tentu saja tidak kalah cantik ya dengan yang kemarin yang menemani saya. Mari silahkan perkenalkan diri. Halo Healthy, saya Nilu Putri Rina Indriani Augusta, biasanya dipanggil Ina. Hari ini saya akan menemani Bu Margi dan Kak Rosa dalam acara Bisik Prokes. Ya, tadi sudah diperkenalkan, dan selanjutnya hari ini kita mengambil topik yang tentu saja tidak jauh-jauh dari remaja yang sedang booming ya, banyak terjadi kasus tentang remaja. Jadi kali ini kita mengambil topik yaitu mengenai kenakalan pada remaja ya Kak Ros ya. Iya. Kak Ros nih, kita tentu saja masing-masing punya anak remaja ya Kak Ros ya. Saya sendiri juga di rumah punya anak remaja. Pasti akan sulit sekali ya bagaimana kalau kita mengerti tentang remaja, harus paham apa yang diinginkan oleh mereka. Itu ya benar sih. Iya, apa saja yang diinginkan oleh remaja ya. Iya. Kalau Mbak Rina udah punya remaja Mbak Rina? Kalau saya masih punya balita Bu. Oh iya. Remajanya belum. Remajanya belum ya. Jadi nggak apa. Nanti dari balita nanti akan menjadi remaja nantinya. Nah, sambil belajar juga ya Bu ya. iya, jadi kita harus belajar ya bagaimana kita memahami bagaimana remaja itu, keinginan remaja, kemudian apa-apa perubahan emosional pada remaja itu tentu harus kita pahami bersama. Nah, jadi hari ini kita lanjut saja ya, harus ya. Jadi mungkin masyarakat atau Healthy hari ini yang ingin mengetahui tentang apa itu seputar kenakalan pada remaja, jadi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama mungkin Healthy ingin tahu apa sih sebenarnya itu kenakalan remaja. Mungkin bisa dijelaskan mungkin ya Kak. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menanggapi pertanyaan mengenai apa itu kenakalan remaja ya. Remaja itu biasanya cenderung melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Ada juga yang cenderung menyimpang dari hal-hal yang positif menjadi hal-hal yang negatif. Nah, di sini kenakalan remaja itu merupakan adalah suatu perbuatan yang menyimpang, yang melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat, yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Jadi sama sebenarnya ya dengan orang dewasa juga kan itu ada ya, tapi kalau seputar remaja itu ya dilakukan oleh remaja itu sendiri, mungkin gitu ya maksudnya. Ya, kalau menurut Kak Rosa nih, bagaimana sih kenakalan remaja itu bisa terjadi? Kenakalan remaja itu bisa terjadi. Di sini ada beberapa faktor ya. Kemungkinan yang pertama itu dari faktor keluarga, pendekatan keluarga terhadap anak-anak, juga dari faktor lingkungan, baik di luar rumah maupun di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat.
Jadi harus ekstra ya pendekatannya ya Kak Rosa. Ya, kita selaku orang tua ya Bu Margi ya, Ya. Bu Rina ya, kita selaku orang tua itu harus lebih lebih selektif melihat apa kegiatan atau hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan oleh anak-anak remaja kita. Kita kumpulkan mereka, kita dampingi mereka di dalam kegiatan yang bernilai positif. Itu yang bisa kita intinya kontrol mungkin ya, kontrol ya. dengan tentu saja tidak menekan ya. Jadi kontrolnya itu kita seperti teman mungkin gitu ya dengan remaja yang kita punya. Lebih seperti teman curhat itu ya. Iya, Bu, ya. kita kalau sama remaja itu kita tidak bisa terlalu mengekang mereka. Jadi kita berikan mereka ruang kebebasan dalam artian kebebasan yang kebebasan yang harus bertanggung jawab. Ya, benar, bebas tapi bertanggung jawab. Mungkin begitu Ibu. Oke nih Kak Rosa, untuk selanjutnya kalau kita amati itu sebenarnya pada usia berapa sih kenakalan remaja ini biasanya gitu? Seperti yang saya amati, yang saya dapat di lingkungan masyarakat, di sekolah, cenderung remaja ini dia melakukan penyimpangan di usia menginjak SMP, SMA, usia 15 sampai 19 tahun. Iya. Nah, di sini pada saat anak-anak menginjak usia sekolah SMP, SMA, mereka lebih cenderung melakukan pacaran yang bebas. Dalam artian mereka itu sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang tua. Jadi mereka itu lebih cenderung ke pacaran yang tidak sehat. Seperti itu Bu Rina ya. Terus usia yang sangat rentan ya. Iya. Ya, Kak Ros. Jadi belakangan ini Kak Ros ya sering terjadi kejadian Kak Ros ya. Jadi banyak kejadian remaja yang hamil. Iya. Ya. Jadi di luar itu kira-kira mengapa Kak Ros ya? Kok bisa banyak terjadi kejadian seperti itu? Baik. Di sini anak remaja kita ini cenderung belakangan ini lagi booming ya, yang namanya kehamilan remaja, kehamilan yang tidak diinginkan yang kita sebut KTD, ya. Anak-anak ini sering melakukan hal-hal yang kurang positif. Kita adakan kegiatan posyandu remaja, anak ini kadang tidak hadir saat posyandu remaja. Kemudian kegiatan-kegiatan yang keagamaan seperti itu, mereka juga jarang untuk hadir. Kegiatan kelompok untuk belajar, meningkatkan pengetahuan mereka. Banyak mereka lebih cenderung mengambil hal-hal yang di luar, yang hal-hal yang positif, jadi cenderung ke negatif mereka. Mungkin salah satunya juga era globalisasi mungkin ya. Satu, karena pengaruh media sosial. Media sosial dan cenderung banyak sekali yang mereka dapat di medsos, hal-hal yang negatif, karena di medsos itu mau cari apa saja di sana ada. Seperti itu. Jadi gampang banget coba hal-hal buruk ya Kak Rosa. Ya, Karena kontrol dari orang tua kan kita nggak bisa 24 jam kan? Ya, kita tidak bisa mengikuti anak-anak kita ini, mereka mau kemana kita harus ikutin. Kan kita kasih mereka arti ya, kita kasih mereka kebebasan. Dalam artian kebebasan itu harus mereka gunakan secara bertanggung jawab. Seperti itu, ya. Karena anak-anak ini kadang cenderung mereka kita kasih kebebasan, tapi mereka tidak pergunakan dengan bertanggung jawab. Jadi bisa terjadi hal-hal yang Jadi harus sering-sering diedukasi ya Kak Rosa ya. ya, kita harus jadi orang tua lebih
istilahnya apa ya, cerewet ya. Begitu Bu ya, kita cerewet jadi orang tua Iya, ya Bu Margi ya. tapi demi kebaikan. Nah, demi kebaikan anak-anak kita ya Bu ya. Baik, ada lagi? Kemudian bagaimana sih cara mengatasi kenakalan remaja? Kak Rosa, gimana? Kita cenderung mengatasi kenakalan remaja ini, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Kita lakukan kegiatan posyandu yang sudah kita tentukan ya harinya. Kita punya satu posyandu ini yang namanya posyandu Harapan Bunda di Banjar Palasari. Kita sudah bentuk udah setahun lebih ya. Nah, di sini kita berikan mereka kegiatan yang positif seperti Salah satu penyuluhan, contoh. ya kita kasih penyuluhan tentang kesehatan remaja, tentang kenakalan remaja, kesehatan reproduksi juga ada di situ. Nah, terus kalau mereka punya keterampilan yang bernilai positif, bisa mereka kembangkan di sana nantinya. Gitu. Jadi bisa saling sharing juga ya di posyandu remaja itu ya Kak Rosa ya. Bisa memberikan konseling antar teman sebaya, Iya, sebaik. mungkin mereka kurang kurang fair kalau sama orang tua, mungkin sama sebayanya mereka bisa saling mengerti, saling mengerti ya. Bagaimana Heltis hari ini? Menarik sekali ya perbincangan kami dengan Kak Rosa dan juga Mbak Rina hari ini. Bagaimana? Dilanjutkan kembali? Kalau ini dilanjutkan, intinya banyak sekali sebetulnya yang Iya. perlu kita sampaikan ya Heltis ya. Jadi memang menarik ya. topiknya Ya. menarik dan lagi booming juga juga ya kenakalan remaja. banyak Baiklah. sebetulnya hal-hal yang harus disampaikan. Tapi berhubung waktu ya, ya. Iya. Jadi mungkin nanti suatu saat kita sambung lagi ya materi topik tentang kenakalan remaja ini dengan topik yang mungkin sedikit berbeda ya. Dan Iya. tetap menarik dan Tetap menarik. Iya. Jadi sedikit saya sebelum menutup acara pada hari ini saya berikan pantun buat Heltis semuanya. Jalan-jalan ke kota Jemberana, jangan lupa melihat pantainya. Remaja harapan bangsa, ayo gunakan waktumu untuk berkarya. Jadilah remaja yang Sehat, bugar, dan produktif. Selamat siang.